Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Saya Eva Lutfia Hanum dari SMK Negeri 1 Lelea. Saya Vivit Apriani dari UPTD SDN 1 Pengauban. Saya Juleha dari UPTD SDN 1 Tugu. Kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Vivit, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Eva. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching. Nanti sebelum kita memulai proses supervisinya, ada beberapa hal yang ingin mesti saya sampaikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching yang akan menjadi acuan saya dalam proses percakapan nanti. Ibu sudah mempunyai prinsip coaching dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam proses percakapan. Dan jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu merupakan rubrik penilaian sebagai acuan Ibu dalam melaksanakan percakapan coaching. Sebelum dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Silakan Ibu. Mulai ya Bu ya? Boleh dong. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kompetensi yang pertama yang ingin saya kembangkan yakni mendengarkan aktif, dan yang kedua yakni mengajukan pertanyaan berbobot. Oh gitu ya. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Bagian yang mendengarkan aktif, karena saya ingin menggali potensi kunci saya untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Dari penilaian yang ingin saya kembangkan yakni indikator keberhasilan, yang saya tuju ialah 1. Dalam coaching saya menerapkan alur tirta secara runut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach saya sehingga dia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia temui. Oh gitu. Jadi apa nih Bu harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Harapannya saya dapat mengembangkan kompetensi dari seorang coaching. Yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya udah Bu, hanya itu yang akan saya tanyakan. Setelah ini nanti Ibu dapat melaksanakan proses coachingnya yang saya harapkan Ibu dapat mencapai tujuan nanti dan bisa dapat berjalan sesuai dengan indikator ketercapaian yang Ibu tuju. Mangga Bu. Baik, terima kasih Ibu atas dukungannya. Insya Allah semuanya dapat berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bu Juleha hari ini? Alhamdulillah baik Bu, walaupun hari ini padat sekali ya acaranya. Oh iya. Iya. Tetap semangat ya Bu ya. Iya. Hari ini saya ingin ngajak Bu Juleha ngobrol nih. Mungkin agak sedikit lama. Kira-kira Bu Juleha masih bersemangat tidak nih untuk ngobrol? Iya, tentu saja semangat Bu. Sekalian juga saya juga lagi punya problem nih Bu. Oh, punya problem ya. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bisa memecahkan problem yang Bu Juleha hadapi ya. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Juleha seperti tidak bersemangat. Apa yang mengganggu Bu pikiran Bu Juleha saat ini?
Benar sekali Ibu, saat ini saya sedang memiliki masalah terutama dengan kelas 6 ini ya Bu ya. Banyak anak-anak yang masih membuang sampah sembarangan itu Bu. Oh iya ya Bu, ya berarti anak-anak kurang disiplin dalam membuang sampah ya Bu ya. Iya. Baik, jadi kira-kira apa nih yang bisa saya bantu untuk Bu Juleha? Ya saya harapkan sih Bu, saya Jadi kira-kira apa nih yang bisa saya bantu buat Juleha atas problem yang Bu Juleha temui? saya harapkan dari perbincangan kita ini Bu, saya mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Jadi tujuan akhir dari percakapan kita yakni untuk mendapatkan solusi ya dari Iya. dari problem yang Bu Juleha hadapi. Baik, coba ceritakan kepada saya apa yang Bu Juleha rasakan saat ini. Saya merasa tidak nyaman di kelas, terutama jam-jam siang itu Bu, karena kan kalau siang kebetulan saya mengajar di kelas 6 yang anginnya itu dari kelas 6 itu ada di ujung barat. Jadi ketika siang anginnya itu sampah yang berserakan itu terbawa angin itu Bu, sampai masuk ke dalam kelas ketika pintunya terbuka. Jadi saya ketika ngajar tidak nyaman gitu Bu. Baik, kurang nyaman ya Bu ya. Iya. Jadi apa yang membuat Ibu merasa kurang nyaman gitu di kelas? Karena kelasnya kotor, karena sampah, akibat dari anak-anak membuang sampah sembarangan di depan kelas itu Bu. Kadang ada juga anak-anak yang masih menyimpan sampahnya di laci-laci meja. Begitu ya Bu ya. Baiklah, saya ngerti nih maksud dari Bu Juleha. Sekarang coba Bu Juleha jelaskan dulu bagaimana sih proses dalam mengajarkan anak-anak untuk membuang sampah tidak sembarangan gitu. Prosesnya dalam mengajarkan anak sekali. Kalau selama ini kan memberikan edukasinya hanya melalui misalkan kalau upacara aja tuh ya Bu ya, upacara jangan buang sampah sembarangan, ataupun ketika kita melihat anak yang buang sampah sembarangan langsung ditegur, seperti itu sih Bu. Begitu ya Bu ya. Apakah itu berlangsung setiap hari atau hanya di waktu-waktu tertentu saja? Setiap hari, padahal kalau pagi itu sekolah udah bersih loh Bu sama penjaganya. Kalau saya boleh simpulkan Mah ya, sebenarnya dalam mengajarkan anak-anak sudah bagus ya Bu ya, setiap hari diedukasi supaya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, baiklah kalau gitu berarti Bu Juleha mungkin sudah tahu ya apa yang membuat Bu Juleha kurang nyaman gitu di kelas. Nah, kira-kira rencana ke depan gitu yang akan Bu Juleha lakukan dari beberapa penjelasan Bu Juleha tadi, ada tidak yang ingin coba Ibu perbaiki gitu? Mungkin karena tadi itu kita hanya edukasinya lewat seminggu sekali dari upacara itu ya Bu ya, dari pembinaan upacara. Mungkin saya akan menyelipkan tentang kesadaran diri anak-anak itu Bu, untuk membuang sampah di tempatnya melalui pengajaran. Di sela-sela pengajaran saya menyelipkan tentang membuang sampah pada tempatnya, menanamkan kesadaran diri pada anak untuk menjaga kebersihan. Jadi dimasukkan ke dalam Pembelajaran, di kelas iya. ya Bu ya. Wah, hebat sekali Bu Juleha. Kira-kira nih prioritas utama apa yang akan Ibu Juleha lakukan setelah ini? Prioritas utama yang akan Ibu Juleha untuk mengajarkan anak-anak di kelas. Nah, prioritasnya yang pertama saya itu ingin membuat keyakinan kelas dulu Bu. Keyakinan kelas dengan anak-anak, diharapkan dari keyakinan kelas itu tercipta kesadaran diri anak bahwa dia harus menaati kebersihan, karena kan keyakinan kelasnya dibuat oleh anak itu sendiri, jadi anak harus mematuhi apa yang sudah dia buat sendiri itu Bu. Wah, itu sudah merupakan langkah yang sangat tepat Bu. Mungkin ada lagi nggak hal lain gitu ya yang mungkin ingin Bu Juleha lakukan? Ada sih, seperti tadi tuh ya, tadi kan habis diseminasi tentang kurikulum merdeka tuh Bu, tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga bisa dimasukkan ke dalam program P5 juga Bu, tentang gaya hidup berkelanjutan. Wah, hebat sekali Bu Juleha. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam
melakukan hal-hal tersebut tadi, yakni yang pertama membuat keyakinan kelas dan Project plan presentasi. 5. Iya. Kalau keyakinan kelas itu biasanya di dalam kelas tuh ya Bu ya, yang berperan kan saya sendiri, tapi saya juga membutuhkan peran dari rekan sejawat juga Bu, karena masalah sampah itu bukan hanya di kelas saya ya, Betul, tapi Ibu. semuanya gitu. Jadi diharapkan seluruh warga sekolah itu terlibat gitu Bu. Betul, Ibu. Karena Ibu juga ngajar di SD ya Bu ya. Iya. Mungkin memang kesadaran diri dari anak-anak perlu dipupuk setiap hari ya Bu ya, karena memang dari kelas awal kan ya. Iya, bukan hanya kelas tinggi juga. Iya betul Ibu. Dari hasil diskusi kita hari ini nih Bu, coba gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk dapat mengubah perilaku dari siswa-siswa Ibu agar Ibu dapat nyaman gitu ya Bu ya di kelas. Komitmennya tentunya dari diri saya sendiri ya Bu ya. Dalam melaksanakan program ini saya juga harus konsisten gitu Bu untuk melaksanakannya, bukan hanya 1-2 kali, tapi harus selalu diupayakan sehingga anak-anak itu tertanam dalam diri mereka kesadaran dirinya. Wah, hebat sekali Ibu ya. Semangat ya Bu ya. Iya. Saya yakin Bu Juleha pasti bisa tetap semangat demi anak didik kita. Iya. Baik, Ibu, mungkin saya nanti akan ngobrol-ngobrol lagi nih sama Ibu minggu depan bagaimana perkembangan dari proses pembelajaran di kelas tentang kebersihan di kelasnya Ibu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap Ibu, nanti saya sampaikan lagi hasilnya seperti apa setelah saya menerapkan yang tadi saya sampaikan. Ya, siap Ibu. Mungkin itu saja untuk hari ini dan selamat melanjutkan aktivitas yang lain Ibu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali nih Bu ya. Baik Bu Vivit, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi tadi? Ya, saya menilai bahwa alhamdulillah tadi bersama coach saya percakapannya berjalan hangat dan lancar. Saya juga sudah menerapkan alur tirta secara runut dan kompetensi coaching, yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Terus apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Karena saya melihat coach saya dapat mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi gitu. Jadi memang karena pertanyaan dari saya sudah sesuai dengan alur tirta. Boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya Bu? Silahkan Ibu. Jadi saya amati tadi pada saat Ibu melakukan coaching, Ibu sudah melakukan kompetensi yakni mendengar baik, kemudian presence ya, kehadiran penuh, dan juga melakukan pertanyaan berbobot. Itu semua sudah sesuai dan lebih dari standar yang kita rujuk ya Bu. Lalu bagaimana pendapat Ibu mendengar pendapat saya tadi Bu? Alhamdulillah Ibu, dari pendapat Ibu barusan artinya bahwa yang saya lakukan telah merujuk pada indikator pencapaian yang saya tuju gitu Ibu. Kemudian dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang Ibu dari Ibu sendiri untuk melakukan dan meningkatkan lagi performa coaching tadi Bu? Ya Ibu, sebelumnya karena memang yang saya tuju itu adalah 2 dari 3 kompetensi coaching, nantinya saya akan lebih belajar lagi tentang kompetensi-kompetensi coaching, diantaranya yakni yang pertama itu yang mendengarkan, yang presence atau kehadiran penuh, agar supaya lebih dapat lancar lagi gitu ya untuk percakapan supervisi saya selanjutnya. Jadi
itu yang bisa ditingkatkan ya Bu ya. Kira-kira bisa dilanjutkan atau kapan nih Bu mau belajarnya? Tentunya secepatnya Ibu, karena memang bulan-bulan ini kita akan mengadakan supervisi juga di sekolah tentang meningkatkan pembelajaran di kelas gitu ya. Tentunya secepatnya. Terima kasih ya Bu Vivit. Ini untuk yang terakhir nih saya ingin menanyakan dari semua diskusi kita tadi, apa nih yang dapat Ibu peroleh dari proses coaching ini Bu? Jadi memang proses coaching itu lebih untuk meningkatkan potensi dari rekan sejawat kita ya Bu ya. Jadi ini sangat membantu saya gitu ya dalam rangka untuk meningkatkan proses coaching yang tentunya untuk meningkatkan keterampilan kami juga dalam mensupervisi rekan sejawat. Baiklah Bu, terima kasih untuk diskusinya. Kita lanjut hari berikutnya. Assalamualaikum Bu Vivit. Waalaikumsalam Bu Eva. Nah, segitu aja.